Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengomentari seorang Bosman Mardigu Sontoroyo. Pendapat beliau memang cukup realistis, matematis, ya. Dan semua pendapat-pendapat beliau berdasarkan argumentasi objektif. Dan tentunya saya mengatakan jempol untuk Mardigu Sontoroyo. Tapi tentunya ini bangsa, ini negara tidak butuh hanya sebatas itu, tapi lebih butuh daripada argumentasi baik argumentasi objektif ataupun argumentasi imajinatif. Bullshit buat negara ini. Yang diperlukan negara ini dan bangsa ini adalah walaupun sedikit kita melakukan tindakan-tindakan, kita melakukan action di mana kita bisa menumbuhkan sebuah perekonomian, terwujudnya rakyat Indonesia yang adil, makmur, sentosa, dan berjaya. Tentunya itu yang harus kita kerjakan, yang kita harus memulai daripada berargumentasi yang lebih cenderung mengkritik walaupun konstruktifnya tidak jelas. Jadi oke. Dari dulu sampai sekarang kehidupan manusia itu ya sebenarnya ya saling mengkritik, ya saling menganalisa. Dan untuk mendapatkan sebuah keilmuan, tentunya kritik dan menganalisa itu akan menjadi sebuah keilmuan atau menjadi sebuah teori untuk lebih bagus, lebih hebat ke depannya. Tapi yang saya perhatikan, pengusaha-pengusaha Indonesia yang sudah brand top, ya, yang sudah brand top, namanya itu udah sebagai pengusaha nasional. Tapi tentu mereka juga rata-rata itu berdesakan bisnisnya itu ya di bidang mineral, ya, tambang, energi, atau ya ikut menikmati ya program-program dari APBN negara juga. Rata-rata bermainnya di situ. Ya. Tapi mereka juga ingin dikatakan ya sebagai hero gitu kan. Sementara ekonomi padat karya itu nggak dilirik sama sekali. Dia tidak mau punya perusahaan yang karyawannya berjubel-jubel, nggak mau gitu kan. Ya, dia ingin punya perusahaan yang karyawannya cukup 100, 200, tapi menghasilkan angka yang triliunan gitu. Itu kan nggak adil. Itu nggak adil. Mana jiwa nasionalisnya? Padahal ya, logikanya itu pengusaha Indonesia itu katanya itu 100 berbanding 1. Ya, dari pengusaha tingkat kecil, menengah sampai tingkat atas. Katanya itu ya. Jadi kalau dihitung dengan hitungan 1%,
tentunya perekonomian kita itu harus sudah kuat. Harus sudah mampu lah untuk bersaing menghadapi serbuan serangan ekonomi dari bangsa lain. Jadi apa ya? Gitu. Apa ya? Gitu. Kita harus komentarnya ya gitu kan. Ya intinya gini ya gitu kan. Bangsa ini memerlukan siapapun juga orang yang berpikir ya untuk mendorong perekonomian yang berbasis UKM. Tapi itulah ya, pemilik-pemilik modal sedikit pun dia tidak mau terjun bebas ya mengurus ekonomi padat karya. Jadi ekonomi padat karya itu lebih cenderung ya diserahkan kepada investor-investor asing. Ya, mungkin mereka bukan tidak bisa, mungkin hanya memang tidak mau aja. Nah inilah yang menjadi persoalan. Ketidakmauan, bukan ketidakmampuan. Ya, aku tantang nih orang sekelas Sandiaga Uno, Mardigu, Wowi, ya, Erick Thohir. Banyaklah pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang udah top brand lah, ya. Tantang lah, gitu kan, ya. Jadi cuman bukan turun ke daerah, cuman ngomong-ngomong beginilah menjadi pengusaha, beginilah caranya. Oh, bullshit. Semua orang bisa ngomong begitu, gitu kan. Anak sekolah SMP pun udah pasti bisa lah. Ya. Teori-teori berbisnis, menjadi orang sukses dan sebagainya gitu. Jadi itu seperti pelajaran di sekolah lah. Jadi menurut saya itu tidak ada artinya, sama sekali tidak ada artinya. Ya. Jadi ya oke lah, secara angka saya hormat lah. Angka dia uangnya udah nggak bisa dihitung lah. Nah, tapi saya belum hormat lah ketika dia bisanya baru seperti itu, sementara dia sudah diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah itu ya, betul kan? Ya, karena Allah itu tidak semuanya diberikan kesempatan seperti itu gitu kan. Cuman dia mampu nggak ketika Allah sudah memberikan kesempatan seperti itu, ya mampu nggak memberikan efek domino yang sangat luar biasa untuk pengisi bumi inilah. Ya pengisi bumi itu ya manusia, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan lah banyak gitu ya. Ya kalau ya cuma bisa merusak alam gitu kan dengan dalih pembangunan gitu kan, atau dari apapun lah gitu kan, ya itu nggak hebat lah, ya itu nggak hebat lah gitu kan. Jadi saya tantang orang-orang yang sudah punya kesempatan yang terbaik dari Allah itu ya, untuk lebih bermanfaat, ya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena Anda sudah bermanfaat lah tentu untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk saudara Anda, tuh untuk orang-orang terdekat Anda sudah bermanfaat, saya yakin itulah gitu kan. Ya. Dan tindakan-tindakan dermawannya pun insya Allah lah, saya doakan Anda bisa mencapai titik surga yang tertinggi ya gitu kan. Saya doakan tetap Anda mencapai titik surga yang tertinggi di hadapan Allah gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.